kami dari kelompok 3 yang akan melakukan observasi mengenai pencemaran tanah. Di sini saya sendiri Siti Rahma dan rekan saya menjadi videografer yaitu Dea Seltia. Saya Deska Afiati. Saya Rena Aulia. Saya Rizky Yolanda. Saya Zahra. Dan saya Indah Sasongri. Tanah merupakan bagian terpenting dalam menunjang kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Seperti kita ketahui, rantai makanan bermula dari tumbuhan. Manusia dan hewan hidup dari tumbuhan. Sebagai produsen, tumbuhan memerlukan tempat yang cocok untuk berkembang biak. Tumbuhan memerlukan unsur-unsur hara yang tersedia dalam tanah. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban kita menjaga kelestarian tanah, sehingga tetap dapat mendukung kehidupan di muka bumi ini. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Adapun faktor-faktor pencemaran tanah sebagai berikut. 1. Faktor alami. Pencemaran tanah akibat faktor alam dapat seperti pembusukan secara biologis, aktivitas gunung berapi, terbakarnya semak-semak, dan lain sebagainya. 2. Faktor buatan. Faktor buatan adalah faktor yang diakibatkan oleh aktivitas atau kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Pencemaran yang diakibatkan oleh faktor buatan ini perlu mendapatkan perhatian dan penanganan khusus karena dapat menyebabkan kerugian bagi manusia sendiri. Yang termasuk faktor buatan adalah limbah domestik seperti kantong plastik, bekas kaleng minuman, deterjen, bekas oli plastik, air mineral, dan sebagainya. Dari pencemaran tanah terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan, seperti kesehatan manusia terganggu, seperti kerusakan sistem saraf, kerusakan ginjal, dan kerusakan hati. Lalu pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, kesuburan tanah yang menurun, menyebabkan debu beracun, perubahan struktur tanah, serta keracunan sumber air bawah tanah. Baik, dalam mencegah serta mengurangi pencemaran tanah, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu melakukan remediasi. Nah, ini adalah kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Terus yang kedua adalah bioremediasi, yaitu melakukan proses pembersih pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme. Terus yang ketiga adalah fitoremediasi, yaitu sistem di mana tanaman tertentu yang bekerja sama dengan mikroorganisme dalam media. Terus juga dapat mengubah zat kontaminan menjadi kurang atau tidak berbahaya, bahkan menjadi bahan yang berguna secara ekonomi. Yang keempat adalah meningkatkan perencanaan kota dan perencanaan sera pengolahan air limbah. Yang kelima adalah mendorong model yang lebih ramah lingkungan untuk industri pertanian dan peternakan, di antara lainnya yaitu kegiatan ekonomi. Kami melakukan penelitian ini pada tanggal 14 Februari 2023. Tempat ini yang awalnya hanya tanah kosong kini telah diisi oleh berbagai jenis sampah plastik yang tentunya mengganggu penglihatan kita. Selain merusak estetika, tempat yang tanahnya sudah tercemar ini mengeluarkan bau yang tidak sedap dan mengganggu kita yang berada di sekitar. Tanah di tempat ini, tepatnya belakang kantin SMA Negeri 1 Tempuling ini, telah tercemar. Tekstur tanah yang menjadi lembek serta banyak sampah plastik yang bertebaran di sini menimbulkan bau yang tidak sedap. Tanah lembab dan tidak ditumbuhi banyak tumbuhan. Tanah yang awalnya subur menjadi tidak subur. Pencemaran ini terjadi akibat pembuangan sampah plastik, deterjen bekas cucian piring, dan sampah lainnya. Tanah di sini tercemar karena ulah manusia, sehingga seharusnya manusialah yang kembali harus membersihkan tempat ini. Bukan hanya memanfaatkan alam, tapi kita juga harus bisa menjaga alam. Plastik adalah sampah yang tidak mudah terurai. Kitalah sebagai manusia yang seharusnya dapat mengolah sampah tersebut sehingga tidak dibuang sembarangan dan menyebabkan pencemaran lingkungan lagi. Nah, oleh karena itu, mulai sekarang, mulailah menjaga alam agar kita senantiasa selalu bisa memanfaatkannya.
Oke, baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari tanah, yaitu tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan unsur hara dan air, sekaligus sebagai penopang akar. Pencemaran tanah adalah adanya bahan kimia seperti polutan atau kontaminan yang berada di dalam tanah, serta bisa menjadi racun. Pencemaran tanah dapat terjadi karena sampah plastik, pecahan kaca, logam maupun karet yang ditimbun dalam tanah, sisa pestisida dari kegiatan pertanian yang meresap ke tanah, limbah deterjen yang dibuang ke tanah, pengikisan lapisan humus topsial oleh deposit senyawa asam dari peristiwa hujan seperti pada tempat yang kami teliti ini. Banyaknya sampah plastik menyebabkan tanah menjadi tercemar dan menimbulkan bau tidak sedap. Meskipun begitu, ada beberapa hal yang dapat kita hindari dan kurangi penggunaannya untuk menjaga tanah kita ini agar tidak tercemar. Seperti mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk dalam kegiatan pertanian, membuang sampah dengan benar dan tidak membuang sampah ke tanah, melakukan daur ulang sampah, dan lain sebagainya. Sekian. Saran dari kami, sebaiknya pemerintah dan masyarakat tidak boleh membuang sampah sembarangan demi menjaga kelestarian alam kita. Dalam menjaga kelestarian tanah kita ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sederhana yang dapat dimulai dari diri kita sendiri dan tidak membuang sampah plastik dengan seenaknya saja. Kemudian, untuk pemerintah setempat seharusnya dapat melakukan program penghijauan untuk daerah tersebut. Dari program penghijauan inilah yang nantinya akan dapat membantu dalam mengurangi resiko akibat tercemarnya tanah. Dan kita sebagai masyarakat dapat memanfaatkan atau bahkan limbah menjadi barang-barang yang berguna. Membuat program pembersihan lingkungan setelah lingkungan tersebut bebas dari sampah plastik. Tanah telah tercemar tersebut bisa diolah oleh ahli agar kembali menjadi subur atau menjadi lahan yang dapat berguna bagi masyarakat sekitarnya. Jangan membuang sampah sembarangan karena bisa menyebabkan banjir, mengandung kuman, virus, bakteri, dan lalat. Sekaligus membawa bau yang tidak sedap karena bau sampah menumpuk, jadi bisalah membuang sampah pada tempatnya.